Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mandapas. Kembali lagi bersama kita di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan Alesi. Di podcast kita hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial dan penuh makna. Begitu. Tepat hari ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Nah, kalau kita membahas Hari Pahlawan, kita selalu diingatkan dengan semangat perjuangan, pengorbanan, dan keberanian pahlawan-pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi tapi tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan aja ya, tapi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Langsung saja di podcast kita hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang makna dan latar belakang dari 10 November bersama narasumber kita Kepala Madrasah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita memperingati 10 November nih Pak. Sebenarnya kita tuh harus banget ya memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Betul. Caranya itu gimana sih Pak? Cara kita sebagai generasi penerus bangsa dalam memperingati itu. Memperingati Hari Pahlawan 10 November adalah suatu kewajiban sebagai sebuah bangsa, kewajiban sebagai seorang warga negara yang cinta tanah airnya, bahwa tanah air itu bisa kita nikmati hari ini adalah karena perjuangan para pendahulu kita. Sehingga ketika para pejuang, para pahlawan yang sudah mengorbankan, ada ratusan ribu orang yang tidak terhitung secara matematis berapa sebenarnya jumlahnya, itu menjadi bagian yang harus kita sadari dan kita ingat untuk mengakui perjuangan beliau. Sehingga kemudian pemerintah memutuskan bahwa tanggal 10 November 2024 diperingatilah sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu adalah sebagai kewajiban sebuah bangsa dan kewajiban bagi warga negara. Nah, yang kedua adalah panggilan. Ya, jadi kita harus terpanggil secara emosional kepada siapapun orang yang berada di bumi tanah air Indonesia, harus selalu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh para generasi terdahulu. Salah satunya adalah memperingati Hari Pahlawan, kemerdekaan dan sebagainya. Berarti emang tujuannya tuh kita buat menghargai jasa-jasa beliau. Betul sekali. Supaya kita tidak menjadi warga yang munafik, menjadi warga yang tidak cinta kepada tanah air, sehingga mengabaikan perjuangan orang-orang terdahulu. Sebenarnya kalau dilihat dari cerita barusan, ada nggak sih sejarahnya di balik 10 November Pak? Ya, baik. 10 November itu tidak terlepas dari persoalan yang pernah dimunculkan oleh para ulama kita, yaitu tepatnya tanggal 22 Oktober. Ya, ketika ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ketika pemerintah Indonesia Soekarno-Hatta meminta fatwa kepada para ulama bagaimana hukumnya melawan penjajah. Nah, saat itu Indonesia sedang diintimidasi oleh kekuatan asing, yakni Belanda dan sekutunya, untuk hadir lagi mau menjajah di Indonesia. Padahal sudah diproklamirkan 17 Agustus 1945 bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, kemudian fatwa itu diterima, artinya fatwa itu kemudian diluncurkan oleh Kiai Haji Muhammad Wahid Hasyim Asy'ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, bahwa dia berikan jawaban bahwa melawan penjajah itu fardu ain, wajib. Jadi dia juga mendengar bahwa tentara sekutu akan membombardir melalui pintu Surabaya masuk ke Tanjung Perak dengan kapal-kapal lautnya dan kapal udaranya untuk membombardir Indonesia melalui Surabaya yang tadi dilumpuhkan. Dan disitulah kemudian resolusi jihad itu muncul, sehingga akhirnya diperingati sebagai Hari Santri Nasional.
Nah, terjadilah pertempuran yang dijanjikan oleh para sekutu 10 November itu akan dibombardir. Maka atas fatwa Kiai Hasyim Asy'ari, semua warga negara Indonesia di wilayah radius 90 km dari kota Surabaya wajib berjuang mengusir bangsa penjajah dengan segala bentuk senjata yang dimiliki. Ada yang punya pacul di bawah pacul, ada yang punya senjata ketepel ya, panteng kalau bahasa dibawa, ada yang punya pedang di bawah pedang, semuanya dibawa. Bahkan tukang sate pun bawa pikula untuk mengusir tentara sekutu yang punya kekuatan militer yang super modern. Dan akhirnya terjadilah pertempuran itu, insya Allah selama beberapa hari. Bahkan berakhir dengan meninggalkannya seorang jenderal Malebey dari Inggris. Itu membuat dunia terbelah. Indonesia ternyata masih ada. Nah, seperti itu. Perang area-area Surabaya, jenderal itu. Nah, inilah sejarahnya. Sehingga kemudian oleh pemerintah diakui sebagai perjuangan bangsa Indonesia, kemudian dikukuhkan sebagai 10 November adalah Hari Pahlawan. Jadi banyak gitu yang peristiwa sebelum menjelang 10 November, dan itu banyak sekali peran-perannya pahlawan di situ. Betul sekali. Itu di Surabaya aja kira-kira pak perannya pahlawan apakah di daerah-daerah lain? Ya, memang konsentrasinya serangan tentara sekutu itu Surabaya. Ya, Surabaya dilumpuhkan otomatis menurut pertimbangan politik dan strategis perang mereka, Jakarta akan runtuh. Nah, akhirnya Surabaya dihancurkan. Nah, ternyata prediksi mereka salah. Dengan kekuatan senjata yang ala kadarnya, tapi dengan kekuatan bahasa kita suhunya para kiai itu ketepel ya, yang diisi batu kecil dilemparkan ke pesawat, itu jatuh pesawat itu. Dan itu fakta ya, kiai dengan tasbihnya itu bisa memprotoli pesawat-pesawat dan itu terjadi yang meskipun di sejarah itu tidak muncul ya, itu menimbulkan hal-hal yang tidak produktif barangkali ya, tapi faktanya terjadi. Maka buktinya adalah Malebey mati, kemudian tentara sekutu ditarik karena tidak kuat melawan ribuan tentara rakyat. Ya akhirnya kemudian kan menang kan kita, menang itu dalam sejarah itu, menang kita. Masya Allah, luar biasa ya. Itu kita dikoordinator sama siapa sih Pak? Pahlawan siapa yang menggerakkan hati arek-arek Surabaya? Ya tentu bermula dari fatwa Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai tokoh besar waktu itu yang diikuti oleh semua warga Nahdliyin untuk mengikuti perjuangan beliau. Tapi di lapangan beliau belum ada sejarah yang menunjukkan beliau hadir ya. Tapi yang di sana adalah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Nah, bayangkan Kiai Abbas Buntet Cirebon itu masa itu tidak ada HP, tidak ada WA, tapi kok bisa nyambung ya. Bahkan pertempuran itu belum dimulai sebelum Kiai Abbas Buntet hadir. Kita tunggu ya Abbas Buntet, katanya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ketika beliau sudah hadir, pertempuran itu berkobar, diawali dengan suara menggelegar dari seorang penyiar radio RRI Surabaya namanya Sutomo. Dia mengubarkan kalimat Allahu Akbar, merdeka, Nah itu mengobarkan suara, dan itu sudah izin sama minta pendapat kepada Hasyim Asy'ari juga, dan banyak tokoh-tokoh para kiai dan juga para tentara Indonesia yang juga bahu membahu dalam pertempuran. Kami tidak secara data siapa-siapa yang memimpin, yang jelas rakyat Surabaya, rakyat Indonesia berhasil mengusir kekuatan asing yang memiliki senjata yang sangat modern. Belanda itu masih mau merebut Indonesia begitu ya Pak? Kan 10 November ini padahal posisinya Indonesia sudah merdeka. Betul. Ya, mana ada bangsa penjajah yang rela kemudian negara jajahnya merdeka? Tidak ada. Mereka kepingin terus mencaplok. Dan itu keputusan, kalau tidak salah keputusan internasional di Jenewa pada saat itu. Negara jajahan yang merdeka itu akan kembali kepada negara yang menjajah sebelumnya. Kan terakhir 42-45 itu Jepang. Nah, kemudian merdeka, maka kemudian menurut keputusan mereka harus jatuh ke tangan Belanda.
Nah, oleh karena itu Belanda memiliki kekuatan hukum internasional, dia akan kembali mencampur. Nah, untunglah ada fatwa dari Abu Syekh, wajib hukumnya. Luar biasa ya. Itu jasa-jasa pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan ya, bukan memperjuangkan kemerdekaan, Ya, mempertahankan kemerdekaan betul. itu supaya nggak keambil lagi di sama Betul. Belanda gitu. Karena Belanda pun setelah kita merdeka, setelah kita mempertahankan itu, mereka masih belum bisa si Belanda masih belum bisa menerima Merelakan. kalau Indonesia itu merdeka gitu, nggak bisa Betul. gitu. Terus apa nih Pak, kita sebagai generasi penerus, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa peringatan 10 November? Oke. Hikmah dari peringatan 10 November, kita harus makin mencintai Indonesia. Bahwa Indonesia adalah tumpah darah kita, ya tidak hanya tumpah darah kita, bahkan tempat mati kita. Ya, jadi sudahlah, tidak perlu kepingin mati di tempat lain. Lahir di Indonesia, mati di Indonesia, berjuang di Indonesia, itu sudah jihad namanya. Jadi hikmahnya itu cinta kita kepada tanah yang harus selalu berkorban terus ya, sesuai dengan bentuk kita masing-masing kita dalam perjuangan. Nah, itu salah satu hikmah. Baik, nah kita sebagai penerus harus bisa mengambil hikmah itu. Nah, kebetulan di podcast kita hari ini kita kedatangan tamu spesial juga dari peserta grand final buka genre Mandra Pasuruan. Halo Iqbal. Halo. Boleh dikenalin dong Iqbal. Barangkali sahabat Mandra Pas ada yang belum kenal sama siapa nih Iqbal ini. Siapa nih? Boleh kenalin dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat fondasi siswa-siswi Mandra Pasuruan. Kenalin, nama saya Iqbal Putra Prakatana. Saya dari kelas 11 literasi, 11D tepatnya. Saya tinggal di Kambiran, Kecamatan Trigen, Kabupaten Pasuruan. Ini kok bisa ikutan duta genre, gimana ceritanya nih? Kepilih atau emang dari diri sendiri pengen ikutan? Aslinya saya menerima berita duta genre itu sudah lama, tapi tiba-tiba di sekolah disuruh sama guru saya untuk ikut. Pas malah enak, orang bangun tidur tiba-tiba disuruh ikut, suruh perkenalkan diri. Apakah gimana gitu, bangun tidur tiba-tiba disuruh kenalin diri. Akhirnya saya kenalkan diri dan masuk ke tahap selanjutnya, kecamatan. Pertamanya itu tahap administrasi lolos, lalu tahap 50 lolos, dan sekarang menjadi finalis. Finalis genre Kabupaten Pasuruan. Ya. Dari berapa peserta tuh totalnya? Totalnya ada, pertamanya itu 130-an lebih, lalu disaring lagi menjadi 98, lalu disaring lagi menjadi 50, dan sekarang disaring lagi menjadi 24. 24 siswa. 24 tadi Ya. 20. Dari berapa sekolah itu? Banyak dari Kabupaten Pasuruan. Dari berapa sekolah, ada sekolah apa saja yang tanding? Kalau Yang masuk final, grand final. dan final sekolahnya kurang tahu saya. Oh. Ya, oke. Yang jelas siap saja ya. Dan Mandra Pasuruan masuk di situ juga. Kebetulan karena hari ini kita memperingati 10 November, Iqbal, gimana sih versi kamu dalam memaknai Hari Pahlawan? Gimana? Menurut saya kalau Hari Pahlawan itu banyak orang yang berstatement itu pakai senjata, angkat senjata, ataupun apalah itu. Tapi kalau menurut saya, karena sekarang kan zaman modern, zaman merdeka lah, kita ada perang di Indonesia sendiri. Menurut saya, perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya soal tentang mengangkat senjata, tapi bagaimana kita itu melanjutkan perjuangan. Melanjutkan perjuangan itu juga termasuk perjuangan, masuk perjuangan yang melanjutkan perjuangan dari Mengisi kemerdekaan. mengisi kemerdekaan itu. Contohnya
bisa menjadi siswa yang kreatif, prestasi, inovatif, dan itu menurut saya. Dan ini langkah awal kamu buat jadi siswa berprestasi gitu ya. Semoga nanti bisa lanjut sampai final jadi duta genre begitu ya Bapak ya. Ya. Oh, luar biasa sekali. Ada nggak sih Pak pesan-pesan buat sahabat Mandapas yang lain untuk selalu mencintai tanah air, melanjutkan mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan? Ya. Baik, yang pertama khusus kepada peserta finalis genre Kabupaten Pasuruan dari MAN 2 Pasuruan, ada Iqbal Putra, kemudian ada Reza Pahlevi yang tidak bisa hadir di tempat ini. Nah, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat ya kepada Reza Pahlevi dengan Iqbal. Mudah-mudahan nanti berhasil ya menjadi juara 1 ya, mewakili MAN 2 Pasuruan. Anggap yang lain berada di bawah kita. Nah, ini adalah contoh dari semangat kepahlawanan. Ya, contoh dari semangat kepahlawanan yang tadi disebutkan bahwa kepahlawanan itu tidak harus identik dengan senjata, dengan perang. Masanya sudah berakhir sekarang. Tidak ada perang fisik antar senjata, tapi hari ini adalah perang fisik, ya, perang argumen, perang prestasi. Itu adalah hari ini. Oleh karena itu Iqbal dan Reza Pahlevi ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hari ini dia sedang mengisi semangat kepahlawanan itu dengan menunjukkan dedikasinya bahwa dia menjadi orang-orang yang siap menyampaikan ide dan gagasan. Nah, perang ide dan gagasan itu adalah sesuai dengan hari ini, terutama sekarang teknologi yang sudah berkembang itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan, dan disitulah semangat kita belajar untuk menata Indonesia bahkan menata dunia. Dan juga kepada semua siswa MAN 2 Pasuruan dan tidak lupa dengan semua siswa di Indonesia untuk tetap semangat menuntut ilmu. Jangan kasih kendor, jangan ada yang kendor untuk menuntut ilmu seperti yang dicontohkan oleh teman kita, murid kita, Iqbal. Bangun tidur saja itu sudah bisa menyampaikan sesuatu ide. Itu bangun tidur ya, apalagi siap siaga. Nah, itu saya minta kepada semua siswa, khususnya MAN 2 Pasuruan, murid saya, dan juga semua siswa di Indonesia untuk kobarkan semangat belajar, isi hari-harimu dengan penuh semangat belajar untuk menyiapkan dirimu menjadi orang-orang yang akan mengisi Indonesia dalam posisi masing-masing. Bisa jadi presiden, sesuatu yang tidak mustahil itu ya. Jadi menteri, nah itu sesuatu tidak mungkin, apalagi sekarang muda-muda jadi menteri, kemudian jadi bupati, jadi wali kota, bahkan jangan lupa ada jadi guru. Ya. Kemudian jadi orang yang bermanfaat, termasuk para pengusaha yang duitnya nanti digunakan untuk membangun bangsa dan negara itu. Itulah semangat kepahlawan yang harus kita tumbuhkan hari ini, Bu Jihan ya. Siap. Berarti selagi ada kemauan pasti mudah gitu jalannya ya. Insya Allah. Iya, Insya gitu. Allah. Harus punya semangat dan kemauan gitu ya. Baik. Nah, semoga kisah dari Iqbal dan Pahlevi tadi bisa menginspirasi semua sahabat Mandapas dan seluruh siswa-siswi di Indonesia gitu ya. Semangat Iqbal. Baik, demikian fondasi kita kali ini. Semoga perbincangan kita bisa lebih memahami betapa besar pengorbanan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seperti yang Iqbal tadi bilang, sebagai generasi penerus bangsa, mungkin kita tidak lagi mengangkat senjata, tetapi kita bisa berjuang melalui pendidikan, karya, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan Fondasi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berani, tetap menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.